Oke Bang Udi, selamat ya hari ini mendapatkan gelar dokter ya. Oke, mungkin perjalanannya seperti apa sih Bang sehingga Abang bisa mencapai gelar dokter saat ini? Waduh, perjalanannya tuh luar biasa banget ya. Ini air mata kalau bisa keluar darah semua tuh buat menjadi dokter tidak mudah. Karena di kampus saya ini di Borobudur nilai itu tidak mudah ya, ketat sekali ya, ukurannya jelas. Sehingga tidak gampang meluluskan orang. Hari ini banyak tuh kampus-kampus yang gampang meluluskan orang, bahkan negeri tidak jelas ya kredibilitas orang tersebut tuh jadi dokter ya. Ada juga selain dokter yang sarjana aja masih diragukan nih sampai ke proses pengadilan. Aneh aja kan ya, hanya di kampus saya benar-benar butuh perjuangan, butuh belajar, harus bikin banyak tugas, harus bikin jurnal ya, belum ujiannya tuh, ujian proposalnya, seminar hasil penelitiannya ya tertutup terbuka, waduh. Sehingga luar biasa ya, untuk jadi dokter itu tidak mudah. Kenapa sih orang mengincar gelar ini Bang? Mungkin Abang yang mungkin merasakannya apa nih? Kalau saya sih untuk memenuhi syarat ya sebagai dosen sekarang kan dipersyaratkan minimal doktor. Jadi karena saya sebagai dosen hobi mengajar, nah ini harus memenuhi kualifikasi sebagai dokter. Sebagai pakar hukum juga Bang, ikut membantu gak sih gelar dokter itu Bang? Ya kalau buat saya ya, untuk mencapai gelar itu mungkin tidak mudah, tetapi juga sebagai pakar hukum ya menambahlah ya kualifikasi atau kredibilitas kita sebagai seorang pakar. Butuh waktu berapa lama Bang untuk bisa gitu mencapai hasil ini dari seorang Budi Yusuf nih Bang Yudi? Saya 2,5 tahun untuk menjadi dokter ya, 2,5 tahun itu pun ya disertasi saya harus perbaikan, dari perbaikan ke perbaikan gitu kan, sampai bimbingan di promotor dan promotor saya, sehingga alhamdulillah sih 2,5 tahun dapat satu. Kang, setelah mendapat pencapaian gelar dokter ke depan, apalagi sih yang belum tercapai cita-citanya Kang? Kalau saya sih alhamdulillah ya semua sudah tercapai ya. Allah baik banget kita sama saya, walaupun keadaan saya itu yang biasa-biasa aja, hidup pas-pasan aja ya. Terus kemampuan juga tidak pintar-pintar banget ya, tapi sekali lagi hanya butuh ketekunan yang luar biasa untuk mencapai dokter. Jangan anggap dokter itu mungkin pintar dan sebagainya untuk mengetahui semua hal, tidak. Dokter hanya satu bidangnya kan. Kayak saya misalnya model keadilan restorasi justice tuh, ya itu bidang saya kan. Di luar lain kan masih bidang-bidang lain. Mungkin tukang somai, tukang ini juga pantas gelar dokter, bikin somai terenak di dunia kan gitu. Tapi ini kan gelar akademik. Ya enggak, kalau kehebatan berpikir kan belum tentu saya paling hebat kan. Kalau gelar akademik ya alhamdulillah dapat itu. Support keluarga sendiri sih gimana Bang? Kenapa? Support keluarga sendiri sih gimana? Keluarga sangat banget mensupport ya, terutama istri ya yang bantu gitu, membantu ngetik, membantu revisi itu. Mungkin gelar dokter tuh lebih pantas ke istri saya tuh daripada ke saya, karena secara teknis tuh beliau mengerjakan luar biasa. Dan teman-teman juga, teman-teman tuh hebat banget, banyak teman-teman yang baik yang mensupport ya. Karena kan saya kesibukan ngajar, kesibukan jadi advokat, dan kesibukan mengurus yang lain-lain tuh perintilan-perintilan ya dalam ini ya sudah. Akhirnya alhamdulillah lah, sekarang beban udah lepas pelan. Tadi sebelum sidang terbuka, aduh kayak ngegendong gajah tuh. Tapi sebenarnya membagi waktunya seperti apa sih? Apa? Membagi waktunya seperti apa? Wah itu dia, kita harus di atas kondisi ya. Kalau di bawah kondisi mungkin saya nggak pernah dapat meraih gelar dokter. Jadi banyak orang yang sudah mentok nyerah. Kalau saya mentok cari jalan lain lagi. Apalagi biaya kan tidak sedikit dokter itu. Ya dosen gajinya seberapa sih? Ya. Terus pengacara kan tidak tiap hari dapat perkara. Jadi udah tawakal Allah aja. Akhirnya alhamdulillah tuh dapat meraih gelar dokter tuh. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.